Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Danu Rizky Fadilah akan sedikit membahas mengenai pentingnya kita sebagai umat muslim mengetahui dan memahami peradaban Islam pada abad pertengahan. Agar kita paham bahwa Islam adalah agama yang sejak awal membawa peningkatan yang signifikan dalam bidang keilmuan dan juga moral. Let's go, kita langsung aja. Di awal coba kita bayangkan ketika Islam menjadi sorotan sejarah. Tentunya yang terlintas dalam benak kita, Islam melakukan penaklukan, ekspansi dan sebagainya. Di sisi lain, ternyata Islam telah memberikan kontribusi besar dalam panggung sejarah. Bagaimana tidak? Ketika kembali pada abad pertengahan, sekitar abad ke-10 atau abad ke-4 Hijriah, maka kita akan melihat dunia Islam dengan kehidupan, pengetahuan, kekuatan, dan peradaban yang sangat luar biasa. Sebaliknya, ketika terbang menuju barat, kita akan tercengang dengan perbedaan yang begitu berarti. Kehidupan masyarakatnya tanpa ada kekuatan, pengetahuan, dan peradaban. Ini fakta. Hal ini memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dalam surat Al-Imran disebutkan, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang peradaban, perlu kita ketahui definisi dari peradaban itu sendiri. Banyak definisi-definisi yang telah kita ketahui mengenai peradaban. Perbedaan bahasa ini menjadi perbedaan perspektif. Ada yang berpendapat bahwa peradaban hanya pada arsitektur bangunan-bangunan megahnya. Ada yang menekankan pada keilmuan, rasional, dan empiris. Ada juga yang menekankan pada agama dan keilmuannya saja. Namun, jika kita telusuri, peradaban Islam itu sejatinya merupakan gabungan antara ibadah kepada Allah dan juga sosialisasi dengan masyarakat dalam ranah aturan-aturan syariat Islam. Dari sinilah integrasi trilogi iman, ilmu, dan amal. Tidak hanya memiliki ilmu yang luas, namun juga menghasilkan amal-amal yang bermanfaat. Lengkapnya, aspek-aspek tersebutlah yang menjadikan agama Islam sempurna dan melahirkan peradaban yang luar biasa. Dapat kami simpulkan bahwa terminologi yang tepat untuk menggambarkan peradaban Islam yang eksklusif ini adalah hadharah. Hadharah sering dipakai untuk menyebutkan kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi yang maju, seni bangunan, arsitektur, sistem kenegaraan, pemerintah, pengetahuan yang maju. Kita cek pada periode abad pertengahan. Ini sering disebut ada satu definisi yang sangat tidak disukai oleh orang barat, yaitu adalah zaman kegelapan Eropa. Di mana periode sejarah itu merupakan masa kemunduran berbagai aspek kehidupan yang terjadi di kawasan Eropa Barat. Kecuali di Andalusia, yang saat itu sudah mengenal peradaban di bawah kekuasaan siapa? Dinasti Umayyah. Zaman kegelapan ini terjadi setelah Eropa mengalami kemunduran atau stagnan di berbagai faktor, terutama dalam kepemimpinan dan pendidikan, sehingga perkembangan peradaban dan pengetahuan saat itu seakan-akan mati. Hal ini diakibatkan kuatnya pengaruh gereja dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Masa ini juga disebut sebagai periode kekuasaan agama, di mana segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur dengan aturan-aturan gereja, bukan atas dasar undang-undang. Karena adanya stagnansi dalam pemerintahan yang membuat istana juga memberikan dukungan penuh kepada gereja untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Mereka menduduki gereja berkehidupan makmur,
sedangkan masyarakat hidup dalam kemiskinan. Segala hal yang tidak berhubungan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh gereja, maka dianggap sebagai tindakan melawan hukum, dan tidak ada yang berani melawan. Akibatnya, tak banyak lahir tokoh-tokoh berpengaruh, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena terbatas pada ilmu dan teori-teori lama yang dipakai gereja. Hal ini menjadi penghambat berkembangnya ilmu pengetahuan. Mereka tidak memiliki kemampuan dan tujuan yang jelas untuk membangun kembali peradaban mereka. Hal ini menjadi kecacatan dalam peradaban Eropa. Di sisi lain, kita cek pada peradaban Islam pada waktu itu telah memiliki peradaban di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dapat kita lihat bagaimana negara Islam dengan prestasi gemilang yang diraihnya. Kita coba terbang, kita amati pada masa kepemimpinan Abdurrahman III dari Bani Umayyah di Cordoba. Itu adalah satu ibu kota di Andalusia yang mayoritasnya Muslim, terdiri dari berbagai suku, diantaranya Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Dengan kehidupan masyarakat yang terpelajar, disediakannya sekolah dan universitas secara gratis, rumah sakit juga banyak dibangun, dan masjid-masjid yang hingga kini atsarnya, kemegahannya menjadi bukti bagaimana peradaban dan kebudayaan yang berhasil dibangun umat Muslim Andalusia ketika itu. Tidak selesai sampai di sana. Kita cek masih di Cordoba. Mereka memiliki istana Madinah Az-Zahra, gambaran keindahan dan kemegahannya sebagaimana yang dikatakan oleh sejarawan Turki yang bernama Dia Pashma, mengatakan bahwa istana itu merupakan keajaiban zaman yang belum pernah terlintas imajinasinya dalam benak seorang arsitek dunia. Tidak tergambar sebuah sketsa pun seperti sketsa dalam akal para insinyur sejak diciptakannya akal manusia. Jadi maksudnya adalah ini melampaui zaman. Sisa-sisa istana itu ditemukan 90 tahun silam dan hanya tinggal 10% yang dapat ditemukan, seperti halnya kebun, taman, ruang-ruang yang menjadi rujukan untuk menggambarkan keistimewaan dan kemewahan pada zamannya. Kebesaran dari seorang Abdurrahman III yang menjadi arsitek bangunan ini adalah diantaranya ketika itu adalah tahun 936 sampai 940 Masehi. Ia menunjuk diri sebagai khalifah di dunia Islam kawasan barat Mesir pada tahun 1929 Masehi, memutuskan untuk merdeka dari Khalifah Umayyah, dan pembangunan istana ini untuk menunjukkan kekuasaannya kepada dinasti Abbasiyah. Yang kedua, di daerah Spanyol ada satu kota yang mungkin kita sering mendengarnya di TV, yaitu adalah Granada. Granada terletak di negara Spanyol bagian selatan, merupakan ibu kota provinsi Granada yang berada dalam kawasan otonomi Andalusia. Kota ini tersohor dengan keagungan bangunan dalam istana yang bernama Alhambra, yang merupakan lambang keajaiban yang mencenangkan orang-orang yang melihatnya, dan selalu menjadi pusat perhatian para wisatawan mancanegara. Bahkan dalam satu tulisan oleh penyair yang bernama Victor Hugo, dia mengatakan dalam syairnya, "Wahai Al-Amro ini adalah istana yang dihias malaikat bagai kehendak khayalan, dijadikannya lambang keserasian, benteng yang memiliki kemuliaan, dihias dengan ukiran dan lukisan, laksana bunga dan ranting yang rindang menggelantung. Saat sinar rembulan yang memantul pada dinding-dindingmu, dari sela-sela bangunan Arabmu, terdengar bagimu di malam hari suara yang menyihir akal pikiran." Syair itu menggambarkan begitu
luas dan juga megah dan istimewanya umrah ketika itu. Dan masih banyak kota-kota Islam yang memiliki peradaban yang sangat istimewa pada masa itu, serta melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan tokoh muslim yang tampak jejaknya masih dapat kita baca dalam berbagai literatur dan juga di perpustakaan yang tersedia. Tentunya, hasil dari peradaban tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar sampai saat ini. Dari sini, kemudian bagi saya pribadi, mungkin timbul pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran saya. Karena bertolak belakang sekali dengan kondisi peradaban umat muslim sekarang. Bahkan yang terjadi di Timur Tengah. Yaitu apa saja sih yang membuat peradaban Islam bisa sangat maju ketika itu pada masanya. Saya akan coba membagi dua faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor internal. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, faktor yang membangun peradaban Islam adalah ajaran Islam itu sendiri. Itu menurut saya. Yaitu adalah Al-Quran. Selain untuk mengatur kehidupan individu ataupun sosial, ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, menganjurkan supaya terus belajar dan mengamalkan ilmu. Itu termaktub dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Disebutkan, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, menurut saya, faktor pertama yang membuat kejayaan Islam itu adalah kita sudah memegang kuncinya. Bahkan setiap individu manusia muslim pasti memegang itu dan pernah membacanya, yaitu adalah firman Allah, kalam Allah, yaitu ada Al-Quran sendiri. Mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kembali interaksi kita kepada Al-Quran. Kita beralih. Faktor eksternalnya, faktor kedua. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Ini adalah faktor eksternal pertama yang membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu, seperti asimilasi dengan Persia yang berpengaruh dalam sistem pemerintahan, perkembangan ilmu, filsafat juga, dan sastra. Begitu juga dengan India yang memberikan pengaruh dalam bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Sedangkan Yunani melalui terjemahan banyak ilmu, terutama ilmu mengenai sesuatu permulaan, yaitu filsafat. Yang kedua, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Hal ini ditandai dengan banyak tersebarnya lembaga-lembaga pendidikan ketika itu. Setiap ulama memiliki caranya sendiri. Setiap ulama ketika itu memiliki jalannya sendiri dalam bidang pendidikan untuk menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang menyebabkan setiap tanah yang ada, setiap tanah yang diinjak oleh umat muslim, maka akan terbantu oleh pendidikan Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah, bagi saya, adalah adanya keinginan untuk berkembang ketika itu. Peradaban yang subur itu ketika pemerintah atau khalifahnya memiliki perhatian yang cukup besar. Ketika itu pemerintahan khalifah sangat memberikan perhatian terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan oleh Khalifah Abbasiyah yang sudah tidak melakukan ekspansi, namun bergerak untuk mengembangkan sumber daya manusia.
Ini tentu dapat terrealisasikan berkat kecintaan dan juga rasa sayang terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin demikian uraian atau cerita sharing-sharing sedikit mengenai apa yang telah saya baca mengenai pengetahuan tentang peradaban Islam di abad pertengahan. Sungguh heran bagi saya yang hidup di akhir zaman mungkin melihat compang-campingnya peradaban Islam masa kini. Kita lihat di timur, begitu hancurnya peradaban timur, dibombardir oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Maka sudah sebaiknya di momen Ramadan ini coba kita perbaiki lagi. Pertama adalah kedekatan kita terhadap Al-Quran. Kedua adalah kecintaan kita terhadap ilmu. So, itu aja. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam hormat untuk orang-orang yang selalu belajar. Dan juga thanks buat Pemuda Gabut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.